Ketahuilah para kadang saya, di tempatnya masing-masing, terutama panjenengan yang malam ini ada di sini bersama saya dalam keadaan gembleng. Bahwa wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang tak lain dan tak bukan adalah jati diri panjenengan sendiri, yang saya aktifkan dari diri panjenengan. Jalan yang sudah saya tunjukkan, alat yang sudah saya berikan, tata cara prakteknya yang sudah saya bimbingkan, itu adalah yang terbaik, terdekat, termudah, teringan, dan tergratis. Dengan itulah saya bisa melalui lika-liku kehidupan dengan berbagai macam prosesnya. Dan dengan itu juga saya bisa berhasil, saya bisa sukses mencapai apapun yang saya inginkan. Hingga saya jumeneng di tempat ini. Dan sejak saya jumeneng di tempat ini, sampai saat ini, apapun, kalau saya mau, saya bisa melakukan. Apapun loh itu ya. Apapun kalau saya mau, saya bisa melakukan. Namun sayangnya, tugas saya, bagian saya, yang menjadi wewenang saya adalah mengaktifkan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang ada di dalam diri panjenengan. Itu bagian saya. Itu tugas saya. Itu wewenang saya. Dan menunjukkan jalannya. Serta memberikan alatnya. Dan membimbingkan cara dan teknik prakteknya. Selain dari itu bukan tugas saya. Selain dari itu bukan bagian saya. Selain dari itu bukan wewenang saya. Setiap manusia hidup itu masing-masing memiliki mukjizat sendiri-sendiri. Dan mukjizat diri sendiri ini akan didapatkan manakala seseorang itu berhasil mengetahui, memahami, dan mengerti siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya.
jujur. Dengan berwujud ini, saya itu ingin sekali. Rasanya itu nggak sabar. Ingin sekali memberikan bukti mujizat dari mujizat yang saya miliki. Secara realita. Yang dianggap wah oleh otaknya seluruh manusia. Namun sekali lagi saya katakan, itu bukan tugas saya. Itu bukan bagian saya. Dan itu bukan wewenang saya. Sehingganya saya tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Saya pernah mencoba ikut campur urusan Maha Suci. Ya. Saya pernah mencoba ikut campur urusan Maha Suci hingga beberapa kali. Kalau tidak salah sampai 6 kali. Dan kebiasaan saya melakukan apapun itu tidak akan mengulang sampai 7 kali. Sebagaimana ketika saya membaca bacaan kunci yang 7 kali berturut-turut. Jadi kalau sudah 5 kali, maksimalnya 6 kali ya berhenti. Itu kebiasaan saya. Lah saya pernah mencoba ikut campur urusan Maha Suci. Kalau tidak salah ingat, sampai 6 kali. Dengan cara mengangkat derajat seseorang menjadi orang paling sukses di daerahnya sendiri. Itu sampai 6 kali berturut-turut. Dulu pernah ada anak muda yang dengan cacat fisik, anaknya orang di bawah sederhana, pengalamannya terbatas, datang menemui saya di sini dengan permohonannya yang mau ikut mengkaji dan mempraktekkan apa yang sedang saya kaji dan saya praktekkan. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan berada di dekat saya menjadi tahu seperti apa kehidupannya sehari-hari. Yang berada di bawah rata-rata. Sehingganya muncul keinginan di dalam diri saya hendak mengangkat derajatnya. Menjadi orang paling sukses di daerahnya. Tujuan saya mungkin dengan seperti itu orang-orang awam akan memandang, loh ternyata wahyu panca gaib, wahyu panca laku yang tak lain dan tak bukan adalah jati dirinya manusia, sebegitu luar biasanya. Saya pikir seperti itu. Sehingga itu saya memberanikan diri ikut campur urusan Maha Suci. Kemudian dengan bahasa-bahasa saya mengambil anak muda itu untuk mengikuti perjalanan spiritual hakikat hidup saya.
tanpa saya beritahu, saya ingin menjadikan dia orang sukses. Namun dengan satu syarat, karena saya sudah amat sangat tahu, amat sangat paham, amat sangat mengerti, sehingganya orang yang akan saya angkat derajatnya, akan saya jadikan orang paling sukses di daerahnya ini, wahyu panca gaib dan wahyu panca lakunya kan harus kuat. Iya enggak? Wahyu panca gaib dan wahyu panca lakunya kan harus kuat. Harus kokoh. Sekuat bumi, sekokoh bumi. Yang mampu menopang seluruh makhluk yang ada di permukaannya. Karena hanya dengan begitu, nanti kesuksesannya tidak menjadikan dia jumawa. Tidak menjadikan dia sombong kan kesuksesannya. Sehingganya kesuksesan yang merupakan bantuan dari saya ini tidak disalahgunakan. Gitu. Jadi maksud saya menjadikan dia orang paling sukses di daerahnya itu tidak saya katakan. Yang saya katakan, kamu ikut saya dan kamu harus memanfaatkan seluruh waktu kamu selama ikut saya untuk melatih dirimu tentang mempraktekkan wahyu panca gaib dengan menggunakan wahyu panca laku. Itu. Gampang kan syaratnya? Hanya itu toh. Hanya dengan kesungguhan mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Dan saya akan menjadikan dia orang paling sukses di daerahnya. Namun anehnya, selama ikut dengan saya, itu seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk bermain Android. Facebookan, Instagraman, Whatsappan, YouTubean, dan lebih aneh lagi, video-video di YouTube itu yang disimak bukan video pencerahan-pencerahan dari saya. Melainkan dangdutan, atau orang yang sedang nangkap tuyul dimasukin ke botol, hal-hal seperti itu yang disaksikan. Itu selama ikut saya seperti itu. Ujung-ujungnya berpamitan mau ke barat, namun ternyata ke selatan, ke utara, ke timur, dan tidak karuan. Putus. Saya nyoba lagi. Berarti dia memang tidak ditakdirkan untuk menjadi orang sukses kan. Saya mikirnya gitu, bukan maha suci tidak mengizinkan saya ikut campur itu, saya enggak. Saya politiki diri saya sendiri, ini saya politik sendiri. Karena saking inginnya saya menunjukkan mujizat kepada orang awam secara umum. Terus ada lagi. Seorang kepala rumah tangga dengan modal pas-pasan, pengalaman yang tidak memadai, namun dia nekat kawin. Setelah kawin, punya anak, maka kehidupannya di bawah tidak sukses. Kalau tidak sukses masih mending. Di bawahnya tidak sukses. Kemudian seiring berjalannya proses, istrinya berangkat ke luar negeri. Jadi TKW. Setahun, 2 tahun, baik. Setelah istrinya sukses di luar negeri,
Karena dia merasa kalau suaminya ini nggak ada apa-apanya kan. Maka pulanglah ke Indonesia. Tapi yang pulang bukan orangnya, yang pulang itu tulisannya. Dan inti daripada tulisannya itu minta cerai. Streslah orang ini. Kacau kehidupannya. Rumah tangganya kacau, kehidupannya kacau, kerja nggak semangat, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya mengetahui wahyu panca gaib melalui internet, sampai bertemu saya dan berhasil mengkaji serta mempraktekkan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku bersama saya. Karena ada di samping saya, siapapun yang pernah ada di samping saya, sedikit demi sedikit saya akan mengetahui seperti apa kehidupan sehari-harinya, itu seperti apa, itu akan saya ketahui, walaupun tidak diceritakan. Setelah mengetahui seperti itu, saya ingin lagi menjadikan dia orang paling sukses di daerahnya. Tapi tidak saya katakan, sama seperti awal tadi, tidak saya katakan. Dengan syarat, selama bersama saya harus memanfaatkan seluruh waktunya hanya untuk melatih dirinya tentang patrap samadhi. Soal pekerjaan, itu nomor 7. Yang nomor 1 adalah tentang pelatihan diri patrap samadhi. Kenapa saya minta syarat itu? Tidak usah orang sukses lah. Orang kaya ini tidak gampang loh. Ya, menjadi orang kaya itu tidak gampang loh. Jadi jangan dikira orang kaya itu enak, gampang, jangan dikira. Karena kalau tidak bisa menggunakan kekayaannya, kekayaan ini akan mencelakai dirinya, akan mencelakai keluarganya, gitu loh. Makanya sebelum saya jadikan menjadi orang paling sukses di daerahnya, saya ingin wahyu panca gaib dan wahyu pancalakunya ini kuat, kokoh, tegar. Sekuat, setegar, sekokoh bumi yang sedang kita injak ini, yang mampu menopang seluruh kehidupan yang ada di atasnya. Karena hanya dengan seperti itu, nanti kalau dia sudah sukses, dia bisa memanfaatkan kesuksesannya ini tadi, menggunakan kesuksesannya ini tadi. Tidak mencelakai dirinya sekeluarga. Namun dalam kenyataannya, selama ikut dengan saya, sama. Semalam suntuk bermain Android. Habis baterai cas, sambil dicas bermain Android. Ini semalam suntuk. Nanti siangnya tidur. Patrap samadhinya sekedar. Kecuali kalau saya mengingatkan, ayo harus ahli patrap samadhi ini, baru harus ahli. Nah, itu baru melakukan patrap samadhi. Itu pun sekedar. Nah, selama itu seperti itu terus. Selama ikut saya. Jadi, ini mumpung ikut Pak Web. Tanpa bersusah payah berpikir bagaimana mencari makan supaya bisa makan. Tanpa berpikir itu, tanpa berpikir seperti itu, tapi bisa makan. Tanpa bersusah payah berpikir gimana caranya mencari wedang, tapi bisa medang. Kalau seperti itu, seluruh waktunya saya gunakan untuk patrap samadhi. Ini enggak ada pikiran seperti itu, enggak ada. Kesadaran ke situ itu enggak ada. Tiap malam ya ikut kadangan seperti ini. Tapi apapun yang keluar dari mulut saya itu ya enggak terpakai. Yang terpakai itu yang hasil nonton Android ini tadi loh. Hasil bermain Android ini tadi loh yang dipakai. Ujung-ujungnya berpamitan ke selatan, namun dalam kenyataannya ke barat, ke utara, ke timur, dan tidak jelas, putus.
Ada lagi. Seorang rumah tangga dengan usaha kecil-kecilan, tapi istrinya ini rajin utang. Maka ngutangnya itu ke tempat yang ada anakannya gitu. Jadi kalau lambat bayar ada dendanya, udah ada anakannya, ada dendanya pula. Nah ini nggak hanya satu tempat, banyak tempat. Nah gara-gara seperti itu, jadi penghasil dari usaha kecil-kecilannya ini tadi tidak memadai kan, tidak mencukupi. Akibatnya tidak harmonis keluarganya, usaha apa saja tidak nyaman, tidak bisa jadi dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya mengetahui wahyu panca gaib, lalu bertemu dengan saya dan ikut pengkajian ini. Setelah selesai mengikuti pengkajian bersama saya, dia pulang. Sampai di rumahnya, kan sikonnya seperti itu, sementara kan dia baru belajar nih ya. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau saraf, kan baru belajar nih. Diam ketika bersamadi, setelah melakukan patrap kan baru belajar dia. Menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang, kan baru belajar. Sementara istrinya hampir setiap saat datang orang nagih, datang lagi orang nagih, bertengkar sama orang nagih, hampir setiap saat, kan jubek dia, stres dia di situ. Patrap samadhi nggak tenang, patrap samadhi belum selesai, mungkin ada kalanya baru di pertengahan patrap samadhi datang tamu, istrinya bertengkar sama yang lagi, nggak nyaman akhirnya. Ya. Akhirnya dia curhat kepada saya dan saya memberikan peluang kepada dia untuk mengikuti jejak spiritual hakikat hidup saya. Sama, saya juga ingin menjadikan dia orang paling sukses di daerahnya. Dengan seperti itu, dunia akan mengetahui bahwa wahyu panca gaib dan wahyu panca laku yang tak lain dan tak bukan adalah jati dirinya manusia jika dilakukan dengan sungguh-sungguh berkesadaran cinta kasih sayang. Wow, itu yang ada di otak saya seperti itu. Pikir saya seperti itu. Datanglah dia menemui saya di sini. Dan saya pun mulai membimbingnya. Sama. Syarat yang selalu saya ajukan adalah harus menjadi ahli di dalam patrap samadhi dan di luar patrap samadhi. Karena saya nggak punya, selain itu saya nggak punya gitu loh. Selain itu nggak ada yang saya gunakan, nggak ada. Dan bukti memberikan fakta kepada saya. Hanya dengan seperti itu saya bisa. Makanya saya tidak memberikan yang lain gitu. Yang saya berikan itu. Lawang buktinya yang menjadikan saya bisa itu kan. Bahkan dia berjanji, saya tidak akan pulang ke rumah kalau belum sukses. Dan saya pun memegang janjinya. Janjimu saya pegang loh. Saya pegang gitu. Baru seminggu lebih mengikuti saya kangen sama anak. Saya mau pulang dulu sebentar ya, nanti balik lagi ke sini. Silahkan. Gagal lagi. Ada lagi. Sama, itulah resiko. Seorang lelaki yang belum siap dirinya, namun memaksa dirinya untuk kawin, karena gengsi, karena malu, karena takut ketuaan.
Pasti risikonya seperti itu gitu. Pasti risikonya seperti itu. Seseorang yang rumah tangganya berantakan, keluarganya berantakan, rumah tangganya berantakan, sampai pada akhirnya dia memutuskan diri untuk menyiksa dirinya lah. Itu nggak ada pilihan lagi. Sudah nggak ada pilihan. Selain pontang-panting sempoyongan mengukur panjangnya jalan, mengukur luasnya bumi, nggak ada pilihan. Mau melakukan itu nggak tahu caranya. Mau melakukan ini nggak ngerti caranya. Lalu salah satu keluarganya memberikan kabar kepada saya dan menyarankan dia untuk datang ke tempat saya. Karena nggak ada pilihan lain kan? Karena nggak ada pilihan lain. Setelah sampai di sini, terpaksa dia memilih ikut belajar, ikut mengkaji bersama saya di sini. Seiring berjalannya waktu, apa yang dia kaji dari saya dirasa cocok, dilakukanlah. Setelah saya mengetahui latar belakangnya seperti apa dan bagaimana, sama, saya ingin sekali menjadikan dia orang paling sukses di daerahnya, agar supaya istrinya kembali bisa menerima dia. Dan lebih dari sekedar itu. Kemudian ikutlah dia dengan saya. Dan saya nggak pernah ngasih tahu kamu akan saya jadikan. Jadi intinya saya ingin sekali menunjukkan mujizat yang saya miliki secara awam. Tapi karena itu bukan tugas saya, bukan wewenang saya, bukan bagian saya. Yang kalau saya lakukan berarti saya ikut campur urusan Maha Suci. Maka berulang-ulang kali saya lakukan, selalu gagal. Selama ikut bersama saya, sama seperti yang sudah-sudah. Karena merasa sudah selesai manekung, merasa sudah selesai gembleng, akunya keluar kan. Patrap samadhi sekedarnya. Membantu kegiatan-kegiatan saya tidak maksimal. Yang selalu maksimal itu bermain Android. Yang dimaksimalkan bermain Android. Ada apa sih sebenarnya dengan Android ini? Kok sampai sebegitunya bisa menguasai manusia yang memiliki kesadaran? Ya. Nah, kalau bermain Androidnya mencari inspirasi, mencari motivasi, mencari ilmu-ilmu pengertian, mencari ilmu-ilmu pemahaman, mencari ilmu-ilmu pengetahuan. Memang internet disediakan untuk itu kan? Pemerintah menyediakan internet kan untuk itu. Lah ini
Seorang putra yang sedang laku suci menuju ke kelanggengan, yang disimak video porno, video ngangkat harta karun. Ini gimana ini? Semalam suntuk. Nanti kalau pagi tidur. Selalu seperti itu. Nanti kalau saya mengingatkan, baru melakukan patrap samadhi. Kalau saya ngomel-ngomel, baru melakukan patrap samadhi. Itu pun sekedar tiap hari, tiap malam, ketika saya ngomel-ngomel di sini, ikut mendengarkan, tapi nggak kepake. Nggak kepake. Ujung-ujungnya, berpamitan ke barat, ternyata perginya ke selatan, ke utara, ke timur, dan nggak jelas. Saya berusaha mempertahankan, saya mencoba untuk berusaha mempertahankan. Sampai-sampai saya berkata, sampai-sampai saya katakan, sesungguhnya saya itu akan hendak menjadikan kamu itu orang paling sukses. Jadi bersungguh-sungguhlah kamu mengikuti saya. Kalau kamu bersungguh-sungguh mengikuti saya, Maha Suci akan membayar mahal kamu. Dan saya akan menjadikan kamu orang paling sukses. Itu sampai saya katakan loh. Sampai saya katakan. Hanya berjalan beberapa hari. Selebihnya seperti itu lagi. Seperti itu lagi. Sampai berulang-ulang sampai 5 kali. Kesalahan-kesalahan yang sama selalu diulang-ulang sampai 5 kali. Nah, setelah 5 kali saya berkata, kamu sudah saya dewasakan. Saya tidak akan mengikat kamu lagi. Karena kamu sudah dewasa. Kamu harus merdeka. Apapun silahkan kamu lakukan. Jika itu menurutmu baik. Namun jika ternyata apa yang kamu lakukan itu tidak baik, kamu harus bisa ingat sendiri. Tanpa menunggu saya ingatkan. Kalau kamu melakukan kesalahan harus bisa sadar sendiri tanpa menunggu saya sadarkan. Sampai saya berkata seperti itu. Enggak kepake. Ujung-ujungnya ngulangi lagi sampai ke-6 kalinya. Pamitan ke timur, malah kenyataannya ke barat, ke utara, ke selatan, dan enggak jelas putus. Akhirnya. Dan ini yang terakhir. Belum lama ini, tadinya ada seorang yang sebatang kara. Yang nggak punya keluarga. Punya 1 anak aja udah nggak bisa diharap. Usianya sudah lanjut, sebatang kara. Kerja di sana enggak bisa, kerja di sana enggak bisa karena udah tua. Yang ngasih pekerjaan juga ya mikir-mikir kan ya. Karena sudah enggak bisa maksimal seperti anak muda. Tenaganya sudah terbatas. Kemudian saya ambil untuk menetap di sini. Bahasa yang keluar dari mulut saya, makan tidak makan bareng saya di sini. Nggak usah kemana-mana. Di sini kamu jadi punya sarana untuk menjadi kitab suci sejati Adamakta, untuk menjadi Wulangreh sejati,
untuk menjadi berbudi ada sarana. Karena apa? Karena setiap hari pasti ada kadang yang datang ke sini, ikut mengkaji dan mempraktekkan apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan bersama. Dengan di situ panjenengan bisa membantu saya dan lain sebagainya. Padahal di dalam dada saya itu berkata, kamu akan saya jadikan orang sukses. Sama, ini yang terakhir, sama seperti yang sudah-sudah. Seluruh waktunya hanya digunakan untuk bermain Android. Patrap samadinya sekedar ujung-ujungnya berpamit ke timur, dalam kenyataannya entah kemana rimbanya. Dan itu terakhir, dan saya sudah nggak melakukan lagi. Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi ada 6 kalian, 6 kali. Dan ada di beberapanya itu sampai mencoreng kepergiannya itu dengan mencoreng nama pesanggrahan dan nama saya. Kepergiannya itu tidak baik-baik, tapi dengan mencoreng pesanggrahan ini dan nama saya. Dan setelah yang terakhir ini saya tidak akan melakukan lagi, karena udah jelas Maha Suci tidak mengizinkan kan, karena memang itu bukan tugas saya, bukan bagian saya, bukan wewenang saya. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada panjenengan yang ada di sini, kesimpulannya, saya tidak bisa membantu panjenengan dengan uang. Nggak bisa. Saya tidak bisa menolong panjenengan dengan kekayaan. Nggak bisa. Nah, itu contohnya tadi itu loh. 6 kali gagal semua itu tadi. Walaupun saya bisa mempunyai uang, tapi saya tidak bisa menolong panjenengan dengan memberikan uang, membantu panjenengan dengan memberikan uang, itu tidak bisa, karena itu bukan hak saya, bukan tugas saya, bukan bagian saya, bukan wewenang saya. Nah terus kenapa panjenengan bisa sendiri? Asalkan panjenengan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, panjenengan juga bisa. Nggak ada bedanya antara saya dengan panjenengan, nggak ada. Kalau harus diadakan perbedaannya, saya sudah ahli, panjenengan masih belajar. Itu saja bedanya. Makanya saya memberikan motivasi, panjenengan harus ahli di sini, harus ahli di sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya panjenengan bisa melakukan apapun kalau panjenengan mau, seperti saya gitu loh. Nah. Wahyu panca gaib dan wahyu panca laku yang menjadi jati diri panjenengan sudah saya aktifkan. Jalannya sudah saya tunjukkan. Alatnya sudah saya berikan. Cara prakteknya sudah saya bimbingkan. Hanya dengan mempraktekkan apa yang sedang saya praktekkan, panjenengan akan klik diri panjenengan itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Karena kata-katanya klik, berarti nggak ada pertanyaan lagi di situ ya.
Hanya dengan melakukan apa yang saya lakukan selama ini, panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri dimanapun dan kapanpun waktunya. Hanya dengan melakukan apa yang saya lakukan selama ini, panjenengan bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Bisa menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, dan bisa menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Hanya dengan melakukan apa yang selama ini saya lakukan, kebersihan otak atau pikiran panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah Singgasana Maha Suci, Baitul Makmur. Kebersihan hati atau batin panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah Singgasana Maha Suci, Baitul Muharram. Kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan yang tak lain dan tak bukan adalah Singgasana Maha Suci, Baitul Muqaddas, akan terjaga. Hanya dengan melakukan apa yang saya lakukan selama ini, panjenengan mau apa saja panjenengan bisa. Kalau panjenengan mau. Tanpa membakar dupa, tanpa menyediakan sesaji-sesaji, tanpa berpuasa, dan tanpa mengeluarkan uang. Prakteknya seperti apa, Pak? Prakteknya seperti yang panjenengan praktekkan selama panjenengan gembleng di sini. Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya itu, toh. Hanya itu, toh. Hanya itu, toh. Ndak macem-macem, ndak neko-neko. Hanya itu, toh. Setiap kali bersamadhi, saya selalu diam. Nggak pernah nggak diam, itu nggak pernah. Karena saya sudah capek. Saya sudah lelah. Makanya saya mengambil keputusan untuk diam. Ketika bersamadhi, otak saya kepikiran keluarga, kepikiran anak, kepikiran istri, kepikiran apapun, hanya saya sikapi dengan diam. Hati saya ingat keluarga, ingat itu, ingat ini, hanya saya sikapi dengan diam. Kelamin saya bersahwat,
atau kelamin saya berkeinginan memperbesar pesanggrahan ini, memperindah, memperluas, mempermegah pesanggrahan ini, hanya saya sikapi dengan diam. Nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam. Ketika bersamadi, mata saya melihat bayangan itu, hanya saya sikapi dengan diam. Nggak saya macam-macamin. Ketika bersamadi, kedua telinga saya ada bisikan, saya nabi, saya malaikat, saya Jibril, saya iblis, saya Nyi Blorong, saya leluhur, saya Tuhan, saya Allah. Hanya saya sikapi dengan diam. Enggak saya macem-macemin. Kesadaran saya mengetahui ketika saya sedang bersamadi bahwa di depan saya muncul pocong, muncul mak lampir, muncul gerandong, muncul pusaka, muncul wali, muncul syekh. Enggak saya apa-apain. Tetap saya sikapi dengan diam. Lah diam ini enggak perlu keahlian khusus. Diam ini enggak perlu belajar dulu sesungguhnya. Diam itu enggak perlu belajar dulu, enggak perlu sekolah dulu itu. Harus punya skill dewa, harus punya keahlian khusus. Enggak perlu. Diam itu enggak perlu semua itu. Diam itu tentang kemauan. Panjenengannya mau diam apa enggak? Cuma itu aja. Kenapa kok hanya disikapi dengan diam, Pak Beb? Lawang itu bohong. Nyatanya nggak ada. Nyatanya nggak ada. Kalau kesadaran saya menyadari ketika saya bersamadi, di depan saya muncul wali. Karena katakanlah Sunan Kalijogo. Nah kalau Sunan Kalijogo ini bisa saya perkenalkan dengan tetangga saya enggak akan saya sikapi dengan diam. Karena bisa saya perkenalkan sama tetangga. Nyata kan? Nah, ini goroh. Ini bohong. Jadi eman-eman saya menggagalkan samadhi. Lebih baik saya sikapi dengan diam. Muncul sosok saya Tuhan. Nah kalau bisa saya perkenalkan sama panjenengan, oke lah saya tidak akan diam. Nyata karena bisa saya perkenalkan sama panjenengan. Ini loh sosoknya Tuhan kan gitu. Ini nggak nyata. Ngapain saya harus mengorbankan samadhi saya? Udah capek-capek duduk saya korbankan hanya untuk meyakini hal-hal yang tidak nyata. Di luar patrap samadhi, apapun caranya, bagaimanapun caranya hidup saya, menggerak-gerikkan wujud saya, hanya saya nikmati rasanya, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak neko-neko, tidak macem-macem. Kenapa Pak Web? Kok hanya disikapi dengan menikmati rasanya dengan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena kalau tidak, pasti meleset. Pasti nggak tepat. Makanya saya capek. Karena sebelum itu kan saya meleset terus. Apapun nggak pernah tepat. Apapun nggak pernah benar. Menurut otak saya itu benar. Menurut otak saya itu tepat. Tapi menurut orang lain belum tentu. Buktinya masih dibully, masih difitnah, masih diadu domba, masih diceritakan ke sana, diceritakan ke sini. Benernya di mana? Tepatnya di mana?
daripada semakin memperparah keadaan, ya mending saya nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena kalau tidak, masalah. Lah daripada bermasalah, saya sudah capek, sudah lelah dengan yang namanya masalah. Saya tidak mau lagi dengan masalah-masalah itu. Dan hanya dengan dua hal itu, yang saya gunakan ketika mempraktekkan wahyu panca gaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman. Apapun tujuannya, saya bisa sampai. Apapun yang saya inginkan, kalau saya mau, saya bisa. Kecuali 6 hal yang sudah saya ceritakan tadi loh. Karena itu udah ikut campur urusan Maha Suci. Makanya setelah terakhir ini saya tidak akan mengulang lagi. Dan setiap manusia hidup sesungguhnya bisa berada di posisi itu. Karena memang posisi itu adalah posisinya setiap manusia hidup. Manusia hidup bisa pergi dari posisi itu karena mengikuti ego, pamrih, arogannya. Sehingga dia keluar dari posisi yang sesungguhnya. Hanya dengan itu tok loh. Hanya dengan itu tok loh. Jadi dikarenakan di setiap saatnya hanya seperti itu yang saya lakukan. Berarti apapun yang saya miliki selama ini bayaran dari Maha Suci. Itu adalah bayaran dari Maha Suci saya. Karena saya mengabdi kepada Maha Suci, maka Maha Suci membayar saya. Kalau saya mau lebih, saya bisa melakukan kalau saya mau. Namun di usia sekarang ini, kemauan saya sudah berkurang. Tidak seperti ketika saya masih muda dulu. Kemauannya itu wow, nggak kehitung. Jadi, selama panjenengan manekung atau gembleng, kalau panjenengan pulang tidak dengan membawa keahlian, ingat saya tidak bisa nolong panjenengan, saya tidak bisa membantu panjenengan dengan wujud uang. Sebelum itu, juga saya melakukan beberapa kali membantu orang awam. Saya pernah melakukan hingga beberapa kali membantu orang awam yang sedang jatuh sampai menjadi sukses. Namun setelah sukses, justru membunuh saya dari belakang. Dan akhirnya jatuh lagi, lebih parah dari yang dulu. Jadi yang saya bantu itu nggak ada yang minimal mengucapkan terima kasih itu. Enggak. Justru berusaha menghancurkan saya, bahkan berusaha membunuh saya dari belakang. Bukan dari depan. Dan pada akhirnya jatuh lagi, lebih parah dari yang dulu.
Nah, fakta-fakta seperti ini loh yang menjadikan saya itu enggan menunjukkan mujizat-mujizat itu. Saya jadi enggan menunjukkan mujizat-mujizat secara awam dan umum. Males. Karena nggak ada untungnya. Nggak ada baiknya. Malah menimbulkan fitnah. Menciptakan jarak. Namun kalau panjenengan meninggalkan pesanggerahan ini dengan membawa keahlian tentang dua hal yang sedang panjenengan latih selama gembleng, singkat bahasa saya, apapun yang panjenengan mau, panjenengan bisa. Itu singkat banget kan? Apapun yang panjenengan mau, kalau panjenengan mau, bisa panjenengan melakukan. Singkat kan? Itu kalau diungkap, wow. Contoh misal, bisa dimaknai kalau panjenengan mau istri 25 bisa. Nggak usah nunggu mati nanti di sorga, nggak usah. Panjenengan mau jadi pembisnis tersukses bisa kalau panjenengan mau. Panjenengan ingin menjadi kaya raya bisa. Nggak perlu memuja Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor. Kok Nyi Roro Lor? Nggak perlu. Kalau panjenengan mau bisa. Dengan catatan panjenengan harus ahli di dua hal yang selama gembleng sedang panjenengan latih. Panjenengan harus ahli di situ. Karena kalau panjenengan ahli di situ, maka Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono akan bertahta di dalam Baitul Makmur panjenengan, akan bertahta di dalam Baitul Muharram panjenengan, dan akan bertahta di dalam Baitul Muqaddas panjenengan. Nah, kalau Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono setiap harinya mondar-mandir bertahta di tiga hal ini, yang nggak ada yang mustahil. Gitu loh. Nggak ada yang mustahil. Dengan itu saya mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang tercerahkan tentang jati dirinya adalah orang-orang yang terpilih. Dan yang memilih adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu sendiri, bukan saya. Makanya tidak semua orang kesadarannya tergugah dengan sendirinya tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Yang sudah mempelajari, yang sudah mengkaji, yang sudah mempraktekkan saja jepat. Ya, jepat ya. Bisa jepat. Tuh. Karena apa? Karena tidak terpilih. Gitu. Namun lagi menurut logika saya, sesungguhnya faktor pilihan ini bergantung kemauan kita. Kitanya mau dipilih apa enggak. Betapapun Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono memilih kalau kitanya enggak mau dipilih. Ini logika. Gitu. Itu saya buktikan sendiri kan. Saya mencoba memilih. Seseorang yang tidak punya jatah jadi orang kaya, saya pilih untuk menjadi agar supaya menjadi orang kaya. Nyatanya enggak bisa karena dia enggak mau. Ya kan? Karena dia enggak mau. Coba kalau dia mau. Kan? Itu kalau bahasanya Tuhan seperti itu. Kalau bahasanya Tuhan, aku yang akan memilihmu. Bahasanya wong edan baku lain lagi.
betapapun engkau memilihku, kalau akunya nggak mau. Ah. Nggak terjadi. Nggak terjadi. Harus klop. Harus klop. Nggak klop, nggak ketemu. Kesimpulannya berarti kembali pada diri panjenengan sendiri kan. Tinggal mau apa enggak panjenengannya. Tidak dipersulit oleh Maha Suci itu mau enggak jenengannya. Dipilih oleh Maha Suci itu mau enggak. Kalau mau lakukan. Kalau mau lakukan. Sembari melakukan, saksikan apa yang terjadi. Saksikan apa yang terjadi. Nah kalau sekiranya kok enggak ada kebaikan, tinggalkan. Jangan takut meninggalkan wahyu panjagaib. Kalau wahyu panjagaib tidak menjadikan panjenengan lebih baik, tinggalkan. Untuk apa? Ini logika loh, ya. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak membuat kita lebih baik? Itu logika. Itu ilmu sains. Maha Suci memang yang memilih. Kalau saya tidak mau, nggak terjadi. Ketika Maha Suci memilih, saya mau terjadi. Agar supaya terjadi, lakukan. Nah, ketika melakukan kok tidak lebih baik, ya tinggalkan. Jangan takut sama Tuhan. Loh, nyatanya nggak menjadikan saya lebih baik kok. Tapi kalau menjadikan saya lebih baik, pertahankan. Maka akan semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Kalau tidak dipertahankan, banyak perbandingan. Nah, kalau sudah muncul banyak perbandingan, bingung lagi kita. Tapi kalau dipertahankan, kan semakin membesar. Semakin membesar kan, semakin nggak ada perbandingannya. Nah, kalau tidak menjadikan saya lebih baik, nggak akan saya pertahankan selama ini. Tidak akan saya berikan sama panjenengan. Itu prinsip saya seperti itu. Saya manusia haus ilmu. Jadi sebelum tercerahkan tentang apa dan bagaimana wahyu panjagaib itu, saya pernah berguru kemana-mana. Dan semuanya itu nggak ada yang lebih baik dari wahyu panjagaib. Makanya yang saya pertahankan wahyu panjagaib. Yang pasti dan jelas. Yang pasti dan jelas, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono menciptakan manusia yang kemudian ditugaskan hidup di muka bumi ini bukan untuk mencari kekayaan, kemudian beristri, mencari kekayaan, kemudian membuat rumah gedung, lalu beristri, beranak pinak, kemudian ditinggal mati. Bukan untuk itu. Yang jelas dan pasti, Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono menciptakan manusia yang kemudian ditugaskan hidup di atas bumi ini bukan untuk membanting tulang, mencari kekayaan. Setelah kaya raya, membangun istana. Setelah membangun istana, kemudian kawin, beristri,
3, 5, 10 sampai puluhan. Kemudian beranak cucu. Setelah itu ditinggal mati begitu saja. Bukan untuk itu. Silahkan buktikan menggunakan jati diri panjenengan sendiri, yaitu wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Buktikan sendiri. Jadi sekali lagi saya beri motivasi, bersungguh-sungguhlah di dalam mengkaji diri dan mempraktekkan diri ini, agar supaya panjenengan menjadi ahli. Selama panjenengan belum ahli, panjenengan itu disestempel belum layak jadi orang sukses itu. Selama panjenengan belum ahli di dalam jati diri panjenengan sendiri, panjenengan itu distempel masih belum layak menjadi orang sukses, masih belum layak menjadi orang kaya, masih belum layak menjadi orang yang terselamatkan, masih belum layak menjadi orang yang bisa menjaga alam semesta seisinya, merawat alam semesta seisinya, mengelola alam semesta seisinya, menyempurnakan alam semesta seisinya, itu masih dianggap belum layak. Kalau panjenengan belum ahli di situ. Makanya masih ada proses-proses di situ. Masih ada proses-proses. Jadi kesimpulannya, perkuat, 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 perkuat. Perkokoh wahyu pancalaku atau iman panjenengan. Kalau wahyu pancalaku atau iman panjenengan kuat, kokoh, wahyu pancagaib panjenengan juga kuat, kokoh. Gitu. Nah, kalau wahyu pancagaib panjenengan sudah kuat, sudah kokoh, diam gampang banget. Tidak akan mudah goyah itu diamnya itu. Betapapun Tuhan menjatuhkan sekarung uang di depan panjenengan, panjenengan tidak akan goyah, tetap diam. Nah, kalau wahyu pancagaib panjenengan sudah kuat, sudah kokoh, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan juga akan kuat, kokoh di situ, tidak gampang goyah. Walaupun ada janda bahenol lewat, panjenengan tetap menikmati rasanya kelakuan diri, bukan menikmati bokongnya janda yang sedang lewat. Gitu. Tidak akan goyah gitu. Menikmati rasanya kelakuan diri tidak akan goyah. Nah, itu semua bergantung pada wahyu pancalaku atau iman panjenengan. Semakin kuat pancalaku atau iman panjenengan, semakin tidak ada keraguan. Semakin kuat wahyu pancalaku iman panjenengan, semakin nggak ada takut panjenengan. Nggak ada kebimbangan. Kalau sudah kuat di situ. Ada orang datang, ada orang datang menemui panjenengan, rumahmu jelek gitu. Ini saya kasih bantuan, direhab rumahnya, diganti gedung, tapi tinggalkan wahyu pancagaib, panjenengan nggak akan kepencut. Kalau udah kuat di situ.
Saya kasih sekian juta, tinggalkan wahyu pancagaib, panjenengan tidak akan mau. Dan selama wahyu pancagaib panjenengan belum diperkuat oleh wahyu pancalaku panjenengan, ya selama itu Maha Suci masih meragukan keimanan panjenengan. Selalu ngasih ujian terus. Dan selama Maha Suci memberikan ujian-ujian, panjenengan selalu protes, kurang apa sih aku? Kurang bagaimana sih aku? Selalu seperti itu. Apanya yang salah sih? Selalu seperti itu. Jadi bertengkar terus antara Maha Suci dengan panjenengan, itu bertengkar terus isinya. Adu argumen terus. Kalau panjenengan bener-bener ini loh ya. Bener-bener otak atau pikiran panjenengan bersih loh. Nggak usah berkata terjaga. Baru bersih aja. Otak atau pikiran panjenengan bersih. Hati atau batin panjenengan bersih. Kelamin atau syahwat panjenengan bersih. Menyaksikan saya ini sudah lebih dari cukup loh panjenengan. Nah. Menyaksikan saya itu sudah lebih dari cukup loh. Bagaimana tidak saya katakan sudah lebih dari cukup? Walaupun dulunya saya adalah abdi dalam. Walaupun dulunya keluarga negara pernah menggunakan saya, tapi saya kan sudah keluar. Saya sudah berhenti. Saya bukan pegawai. Bukan PNS yang tiap bulan terima gaji. Saya juga bukan pemborong bangunan, bukan kuli, bukan pedagang, bukan pembisnis dan lain-lain, bukan. Bukan. Bukan semua itu. Saya juga bukan anaknya orang kaya yang mendapat warisan banyak dari orang tuanya. Juga bukan. Saya berada di sini itu hanya bawa kontol tok. Dengan beberapa lembar baju. Pertama kali saya datang ke sini, tidak bawa apa-apa. Bawa kontol tok dengan beberapa lembar baju. Tapi saya bisa memiliki ini. Saya bisa memiliki ini. Saya bisa membayar listrik yang tiap bulannya 1 juta lebih. Saya bisa membayar air yang tiap bulannya 1,5 juta lebih. Saya bisa memberi makan gratis ribuan orang yang datang ke sini. Rokok saya setiap harinya tidak pernah habis. Apakah itu tidak cukup untuk bukti buat panjenengan? Kerjaan saya cuma ngomel-ngomel gini loh. Kerjaan saya cuma ngomel-ngomel gini loh. Saya juga punya mobil yang setiap tahunnya ada pajaknya. Saya punya asuransi. Saya punya 2 asuransi jiwa. Yang setiap bulannya itu 1 juta lebih. Saya juga punya anak istri yang harus saya tanggung jawab kebutuhan setiap harinya.
Saya bisa membeli tanah di belakang sana yang calonnya nanti untuk memperluas pesanggrahan ini. Sementara saya tidak punya penghasilan apa-apa. Tiap hari kerjanya cuma ngomel-ngomel gini. Apakah itu nggak cukup bukti buat panjenengan? Eh? Itu bukti sudah lebih dari cukup buat panjenengan. Apalagi kalau panjenengan melakukan ini, sementara panjenengan punya pekerjaan, mestinya lebih hebat dari saya kan? Lawang ada penghasilan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang yang mengkaji diri bersama saya memandang saya kan, menjadikan saya contoh kan. Itu karena apa? Karena otak atau pikirannya belum bersih, hati atau batinnya belum bersih, kelamin atau syahwatnya belum bersih, sehingga tidak menyaksikan kehidupan saya di setiap harinya di sini. Buta, nggak bisa menyaksikan. Nah, karena buta, nggak bisa menyaksikan, otaknya nggak bisa berpikir, oh iya ya, Pak Web kan nggak punya penghasilan apa-apa. Kok Pak Web bisa seperti ini, seperti ini? Itu siapa yang melakukan? Itu dari mana? Itu dari mana? Siapa yang melakukan? Kalau bukan Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu sendiri. Nah, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini mau melakukan itu karena kitanya layak untuk diperlakukan seperti itu olehnya. Gitulah. Setiap bulannya struk atau nota belanja saya itu satu kresek. Itu setiap bulan. Termasuk nota listrik, nota PDAM. Itu satu kresek setiap bulannya itu. Itu uang dari mana? Masa nggak cukup sih? Bukti wujud ini masa nggak cukup gitu. Kenapa nyari yang goib-goib, yang nggak jelas-jelas? Ini jelas. Ini real, kasat mata. Bukti ini kasat mata. Prakteknya gampang. Cuma diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Cuma itu toh. Nah, makan umum seperti pada umumnya. Nah, kalau perutnya mampu 10 kali makan, tidak masalah. Nah, ini jarang orang yang bisa menyaksikan wujud saya dalam keadaan seperti ini jarang sekali. Jarang sekali. Masih mencari-cari pembuktian-pembuktian yang gaib-gaib, yang tidak kasat mata malah yang dicari-cari itu. Bukti yang real di depan matanya ini malah nggak kelihatan. Nah, gimana? Bukti real kasat mata di depan wajahnya malah nggak kelihatan. Dikiranya dari mana itu kalau bukan dari Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Dari mana itu? Loh, saya nggak pernah ngapa-ngapain. Itu loh.
Pencerahannya rumit. Pencerahannya rumit. Harus menyempurnakan ego, pamrih, arogan. Itu harus tersempurnakan. Agar supaya ego itu tidak mengotori otak atau pikiran saya. Makanya ego itu harus disempurnakan. Pamrih juga harus disempurnakan agar supaya tidak mengotori hati atau batin kita. Maka pamrih ini harus disempurnakan. Arogan juga harus disempurnakan agar supaya tidak mengotori kelamin atau syahwat kita. Nah, setelah ego, pamrih, arogan ini disempurnakan, otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat dijaga, benar-benar dijaga sampai titik, sampai tetes darah penghabisan, dijaga. Jangan sampai terkotori lagi, jangan sampai ternodai lagi. Itu rumit sekali. Pencerahannya rumit sekali kan. Jika tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Sekelebatan, selirikan matanya manusia itu lo sudah maksiat. Ya. Selirikan saja matanya manusia itu lo sudah maksiat. Bagaimana mungkin bisa terjaga kebersihan otak atau pikirannya? Artinya rumit kan? Betapapun rumitnya pencerahannya, prakteknya kan gampang banget. Ya. Prakteknya kan gampang banget. Karena prakteknya tidak menutup mata supaya tidak melihat bokong bahenol, supaya nggak ditutup matanya kan. Tetap melek biasa. Mulutnya nggak mingkem supaya nggak ditutup, supaya nggak kepengen makan daging. Enggak. Telinga juga nggak ditutup supaya nggak mendengar aneh-aneh. Tetap biasa saja. Bermasyarakat biasa saja. Tetap seperti biasanya bermasyarakat. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Wajar-wajar saja, natural-natural saja. Hanya saja ketika samadhi setelah melakukan patrap, diam. Di luar patrap samadhi, apapun kejadian yang terjadi, nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih. Hanya itu tok. Nggak rumit. Tidak serumit pencerahannya gitu loh. Nggak serumit pencerahannya. Hanya dengan seperti itu. Hanya dengan seperti itu, apapun yang diperlukan jiwa raga panjenengan tercukupi. Nah, hanya dengan seperti itu, apapun yang dikehendaki oleh hidup panjenengan terjadi. Mau cari apa lagi gitu loh? Mau cari apa lagi? Nah, mau cari yang bagaimana lagi? Mencari sampai ke ujung dunia sekalipun, kalau otak atau pikirannya nggak bersih, nggak akan bisa. Mau bertapa berpuluh tahun sekalipun, kalau hati atau batinnya nggak bersih, nggak akan bisa. Percayalah, nggak akan bisa. Ilmu sehebat apapun, kalau kelamin atau syahwatnya nggak bersih, nggak akan bisa. Silahkan buktikan saja kalau nggak percaya. Kalau tidak percaya silahkan buktikan saja. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang suka menyebar ujaran kebencian itu? Apa yang bisa dilakukan? Mulutnya doang kan? Kenyataannya nol kan? Katanya ilmunya tinggi setinggi langit, makanya bisa ngarang cerita itu dan ini bisa karena ilmunya setinggi langit. Tapi dalam kenyataannya kan nol. Cuma omongan doang. Karena apa? Otak atau pikirannya tidak bersih. Hati atau batinnya tidak bersih, kelamin atau syahwatnya tidak bersih. Cuma itu tok. Jadi kalau panjenengan sampai luput, mengalami kesulitan untuk bangkit lagi, ingat-ingatlah keadaan saya di pesanggeran ini. Ingat-ingatlah keadaan saya di pesanggeran ini. Oh iya ya,
Pak Web itu pengangguran total ya. Pak Web itu pengangguran total. Kok bisa ya? Pak Web juga manusia. Saya pun manusia. Nah, kalau Pak Web bisa berarti saya juga bisa. Harusnya seperti itu. Apa bedanya jenengan sama saya? Apa bedanya? Nggak ada. Sama-sama makan nasi. Ya. Kehidupan sehari-harinya juga sama seperti ini. Sama-sama punya wahyu pancagaib. Sama-sama punya wahyu pancalaku. Apa yang beda apa? Mungkin perbedaannya saya sudah lebih dulu sampai. Lah panjenengan baru nyusul kan? Itu tak perbedaannya. Cuma itu tak perbedaannya. Ini aneh. Itu orang-orang itu menurut saya aneh. Orang-orang itu menurut saya aneh. Biasanya manusia hidup itu bisa percaya, bisa yakin. Biasanya loh ini ya. Biasanya manusia hidup itu bisa percaya, bisa yakin kalau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Buktinya. Biasanya kan gitu ya? Ya kan? Lah ini kan kasat mata. Bisa dilihat gitu loh. Iya kan? Bisa dilihat, bisa dipeluk, bisa disentuh, bisa dipeluk. Ini bukti kasat mata. Nggak gaib gitu loh. Pak Web bisa. Pak Web manusia. Saya juga manusia. Pak Web hidup, saya hidup. Pak Web punya pancalaku, saya juga punya pancalaku. Pak Web punya pancagaib, saya juga punya pancagaib. Loh, Pak Web kok bisa? Berarti saya juga bisa. Kan harusnya gitu. Yang mumet jenengan kalau harus saya laporkan sama panjenengan. Mas, hari ini saya belanja ini. Mas, mumet jenengan. Uang dari mana Pak Web? Ya paling-paling jawaban saya bayaran dari Romo lah, ya gitu. Gitu. Bayaran bagaimana? Kerja enggak? Aneh kan? Enggak nipu, enggak bohongi, enggak memanfaatkan orang lain, enggak merugikan orang lain. Real banget. Nah gimana coba? Kurang bukti apa? Lu tinggal menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau toh yang dijaga kan otaknya sendiri, kan bukan otaknya tetangga, kan enggak ya? Otaknya sendiri, kan susah banget. Enggak, kalau jaga otaknya ke tetangga susah ya, orangnya pergi-pergi. Ini otaknya sendiri, enggak kemana-mana. Iya. Nah terus prakteknya gampang banget kan, hanya diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan dirinya sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, bukan kelakuan tetangga lagi ya, kan kelakuannya dirinya sendiri. Segampang itu kok bilang susah, itu gimana? Susahnya gimana? Cuma itu toh. Namun di situ memang dibutuhkan kekuatan iman, makanya saya berulang-ulang kali memberikan motivasi, perkuat keimanan panjenengan, perkuat pancalaku panjenengan. Yang dibutuhkan itu modalnya kita itu. Jadi hanya dengan wahyu pancalaku ada sejarah hanya dengan wahyu pancalaku atau iman itu bisa menyelamatkan dunia loh. Ini sejarah dari para pendahulu kita. Bahkan itu diabadikan di dalam kitab. Diceritakan di dalam sebuah kitab di mana pada saat itu Tuhan sedang murka dikarenakan apa yang Dia ciptakan itu tidak sesuai yang direncanakan.
Karena seluruh ciptaannya itu tidak sesuai dengan perencanaannya, maka apa yang sudah terlanjur diciptakan ini mau didaur ulang. Nah itu Tuhan marah, ini bahasa guyonnya marah, katakanlah seperti itu. Dikarenakan makhluk yang paling dekat dengan Tuhan adalah Jibril, maka ketika Tuhan marah ini Jibril yang dipanggil karena dia makhluk yang paling dekat. Ya. Jibril, sini. Karena panggilannya membentak kan Jibril tergesa-gesa kan, tergesa-gesa. Begitu nyampe di hadapan Tuhan, kemudian Jibril berkata, ada apa ya Tuhanku? Aku marah Jibril. Kenapa Tuhan kok bisa marah? Enggak lucu ya. Kenapa Tuhan kok bisa marah? Karena apa yang aku ciptakan tidak sesuai rencanaku. Lah terus akan aku daur ulang, akan aku kiamatkan. Lah ya terserah Tuhan toh. Yang menciptakan ya Tuhan, yang marah ya Tuhan, yang mau mengkiamatkan juga Tuhan. Ya terserah. Kata Jibril, ini kalau bahasa humornya kan seperti itu. Tapi aku enggak tega, Jibril. Loh, kok bisa Tuhan enggak tega? Sungguh Jibril, aku tidak tega. Apa yang menjadikan Tuhanku bisa tidak tega? Jauh di sana ada hambaku yang menghadapku dengan sujud berlinang air matanya. Hanya satu loh itu. Ya. Luasnya dunia, hanya satu orang yang sedang bersujud kepada Tuhan dengan linangan air mata. Dan linangan air mata satu orang itu tadi menjadikan Tuhan tidak jadi mengiamatkan dunia. Nah, apa yang bisa membuat manusia menetes air matanya kalau bukan wahyu pancalaku? Kalau bukan dengan kepasrahan, apa yang menjadikan manusia bisa meneteskan air mata? Nah, jadi pusaka kita itu adalah wahyu pancalaku. Maka perkuat senjata kita itu adalah wahyu pancalaku. Perkuat itu. Nah, kalau wahyu panca gaib ini dipraktekkan dengan wahyu pancalaku yang sangat kuat, maka wahyu panca gaib ini akan menjadi kuat. Nah, kalau wahyu panca gaibnya sudah kuat, diamnya panjenengan ketika bersamadhi juga bisa kuat. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup juga bisa kuat. Karena bentuk pengabdian saya kepada panjenengan hanya sebatas mengaktifkan wahyu panca gaib yang ada di dalam diri panjenengan. Memberikan alatnya yaitu wahyu pancalaku kepada panjenengan. Menunjukkan jalannya yaitu patrap samadhi kepada panjenengan. Dan membimbingkan cara teknik untuk prakteknya yaitu diam ketika bersamadhi, di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri. Hanya itu. Selebihnya itu bukan tugas saya. Bukan wewenang saya. Jadi panjenengan harus bisa sendiri. Dengan itu panjenengan harus bisa sendiri. Kalau panjenengan butuh motivasi, ingat wujud saya selama panjenengan di sini. Ini motivasi real. Wujud saya adalah motivasi real buat panjenengan. Wujud saya, keberadaan saya di sini adalah motivasi nyata bagi panjenengan. Kalau saya bisa, berarti panjenengan juga bisa. Kadangan kita malam ini cukup.
Terima kasih dan tercerahkan pada semuanya. Nggih.